Nah sekarang yang penting kita menjaga keselamatan, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sambil waspada, kalau pada satu titik diperlukan ya kita bertindak, apa boleh buat. Pada saat diperlukan siap bertindak, siap bertindak, siap bertindak. Itu NU. Berikut ini konferensi pers yang dilakukan oleh sebuah LBH yang ada di Yogyakarta yang sudah melaporkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Lihat videonya. 1. Menolak dengan tegas pernyataan lisan dan tulisan dari Imaduddin yang telah disampaikan secara terbuka terkait salah seorang leluhur nasab habaib. 2. Imaduddin adalah tokoh masyarakat dan masuk dalam jajaran pengurus aktif Nahdlatul Ulama dan MUI yang semestinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan menjaga kondusivitas di kalangan umat Islam. Tindakannya justru sangat mencederai harga diri ulama dan organisasi Islam. Membahas nasab habaib seperti cara Imaduddin sangatlah tercela dan tidak menunjukkan etika yang baik sebagai seorang tokoh masyarakat. Perbuatan Imaduddin tentu ada kecenderungan kepada rasisme. Ditambah lagi saat ini adalah tahun politik. Agak aneh memang jika tesis Kiai Haji Imaduddin itu akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Juga pernyataannya saat terbuka itu ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan yang sifatnya provokatif, sifatnya mengadu domba antar umat Islam, antar ulama, apalagi disebut-sebut di situ ada Nahdlatul Ulama. Ini berarti kan menganggap bahwa netizen atau masyarakat awam ini bodoh kan. Reaksi-reaksi yang disampaikan oleh netizen, reaksi-reaksi yang disampaikan oleh masyarakat awam terkait tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin terkait tentang kenasaban Nabi yang diklaim oleh salah satu kelompok Ba'alawi. Ini sebetulnya sebagai pembelajaran. Tesis itu sebagai pembelajaran, ini malah dikatakan sebagai ujaran kebencian, dikatakan bisa memecah belah umat, bahkan sampai mancanegara. Coba kita lihat video berikut ini. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya melainkan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Jadi ketika orang Banten dan Bekasi sedang berjuang melawan Belanda, menuntut kemerdekaan, malah ada seorang habib yang bikin fatwa bahwa itu tidak boleh, itu adalah perbuatan batil. Ini yang dibaca oleh orang-orang. Dan faktanya memang bergolak di Banten. Jadi rasa-rasanya kalau hari ini ada Kiai Banten yang kemudian menganalisa itu, tentu kita tidak mengkaitkan ya. Pantas saja lah. Ya. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan kan, ya sangat wajar jika Kiai Haji Imaduddin akhirnya membuat penelitian-penelitian, membuat pendekatan-pendekatan. Apakah nasab dari kelompok Ba'alawi ini benar-benar mengerucut kepada terkonfirmasinya, tervalidasinya. Mereka ini adalah benar-benar cucu Rasulullah SAW dalam konteks DNA. Kan sebetulnya ini yang dimaksud oleh Kiai Haji Imaduddin. Artinya punya latar belakang tersendiri kenapa Kiai Haji Imaduddin ini melakukan tesis, punya alasan yang mendasar, bukan ingin menghantam marwah para Ba'alawi. Dan ini sudah diperhitungkan secara matang bagaimana efek dari temuan-temuan atau kajian-kajian atau riset Kiai Haji Imaduddin. Begitu juga dengan Gus Fuad Pleret, menyatakan
tentang Habib ini, itu juga pasti punya alasan yang mendasar. Kalau ini selalu saja digiring, diarahkan dengan pola yang sama, yaitu tabayun, dan hanya skup internal, mungkin saja hari ini, di bawah kepemimpinan Jokowi, itu orang yang asal ngomong, asal goblek tentang Jokowi, sudah habis ditebas lehernya. Kita lihat kan, seperti di pemerintahan Orde Baru dulu. Tapi karena ini era demokrasi, era keterbukaan, era digitalisasi, sudah tidak ada lagi yang namanya tokoh sentralisasi. Karena semua masyarakat bisa mengakses dan bisa menguasai media hari ini. Jadi kalau menurut saya, LBH yang ada di Jogja ini sangat berlebihan. Terlepas dari materi laporannya yang disampaikan kepada kepolisian ya. Ini terlepas dari itu. Tapi dari konferensi persnya yang mengatakan awal tadi, di video tadi, itu sungguh sangat berlebihan. Sekali lagi, masyarakat hari ini, netizen hari ini, bukan masyarakat yang hidup di zaman purba.